Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang analisis rasio keuangan. Tapi sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Alia Nur Anissa, Amalia Kisti, Andini, Aulia, Azza, Salma, Sela, Tiara, Vina, Wanda. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doanya oleh KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca pagi ini agak sedikit hujan ya, bukan sedikit hujan, tapi semoga semangat kalian semua tetap tidak goyah ya, tidak ngantuk dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu ingin mengulang materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang manajemen usaha dan laporan keuangan. Nah, Ibu mau tahu, dalam industri perusahaan itu ada beberapa manajemen. Sebutkan manajemennya apa saja? Manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen produksi. Kalau analisis laporan keuangan ini berarti masuknya ke dalam manajemen keuangan. Sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan yang mencatat posisi keuangan perusahaan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Dalam laporan keuangan itu biasanya ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu apa? Aset atau harta. Kalau pasiva itu kewajiban dan modal. Kewajiban itu hutang. Sekarang kita lanjut ke materi analisis rasio keuangan. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke sini, kalian waktu itu sudah mengerjakan tugas ya. Tugasnya yang pertama itu transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu yang mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran uang yang ada di perusahaan. Kemudian neraca. Neraca itu berhubungan dengan harta, aktiva, dan pasiva saja. Kalau laba rugi itu pendapatan dan beban atau biaya. Berikutnya penambahan modal, itu terdiri dari laba bersih, prive itu adalah pengambilan atas keperluan pribadi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi rasio keuangan. Nah, kalian mungkin satu kali dalam seminggu melaksanakan olahraga. Nah, olahraga itu kan kalian biasanya suka dikasih waktu ya, pakai stopwatch gitu ya. Jadi kalian mengukur, oh minggu ini saya akan Ibu analogikan, minggu ini kalian melaksanakan larinya satu putaran mungkin dengan waktu yang 10 menit misalnya. Minggu yang lalu misalnya 15 menit. Minggu yang lalu mungkin 20 menit, tapi di setiap kegiatan olahraga tersebut ada perubahan. Nah, sama juga dengan analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan ini apa? Alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Alat yang digunakan untuk
mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, seperti itu ya, itu secara umumnya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan dulu informasinya. Untuk materi hari ini itu kita masuk ke dalam kompetensi dasarnya menentukan standar laporan keuangan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu adalah menghitung rasio likuiditas, menghitung rasio solvabilitas, menghitung rasio rentabilitas, dan menganalisa rasio keuangannya. Nanti kalian juga akan membuat dalam yang namanya keterampilan. Jadi kan kalian itu ada pengetahuan dan ada keterampilannya. Untuk keterampilannya itu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sudah kita buat minggu yang lalu ya, dengan satu perangkatnya gitu ya. Sekarang kita tinggal menganalisanya saja. Menganalisanya itu apa saja yang kalian lakukan? Menyusun laporan analisa rasio likuiditasnya, rasio solvabilitasnya, dan rasio rentabilitasnya. Setelah itu mempresentasikan analisis rasio keuangannya yang 3 rasio tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari analisis rasio keuangan itu karena di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, itu maksudnya kalian diberikan masalah oleh Ibu, nanti kalian mencari penyebab masalah dan menentukan solusinya dari kasus yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, pendekatannya Ibu menggunakan pendekatan saintifik. Jadi di sini yang diharapkan dari kami sebagai tenaga pengajar itu peserta didik itu bisa mengidentifikasi tentang rasio keuangan, metode rasio keuangan, kemudian menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang relevan. Yang relevan di sini sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi bisa dibaca oleh umum nantinya, mengerti untuk yang membacanya. Kemudian membuat analisis rasio dengan benar, baik sesuai itu aturannya. Yang ketiga, menghasilkan analisis rasio menggunakan data yang relevan, lengkap, dan mudah dipahami sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempatnya, mengevaluasi hasil karya yang disajikan dari analisis rasio keuangan yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Untuk hari ini, Ibu akan masuk ke materi rasio keuangan. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Was. Rasio keuangan itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuannya apa? Yang pertama, baca Farhan. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Nah, jadi satu periode itu biasanya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kalau yang sekarang yang dianalisa itu adalah laporan keuangan tahun kemarin dari Januari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, yang kedua, silakan dibaca oleh Fadli. Mengetahui posisi keuangan perusahaan pada periode akhir tahun. Mengetahui posisi keuangan perusahaan pada periode akhir tahun. Jadi di 31 Desember itu nanti akan ketahuan seperti apa posisi keuangannya. Yang ketiga, silakan oleh Nida. Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu untuk mengambil keputusan itu dia harus lihat laporan keuangannya sehat atau tidak, aset yang dia miliki aman atau tidak. Yang keempat, sebagai dasar pengelolaan keuangan
di setiap bidang atau departemen, sehingga penggunaan anggaran secara tepat dan baik. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada manajemen keuangan, produksi, sumber daya manusia, pemasaran. Kalau manajemen sumber daya manusia itu dia akan melakukan tes kerja. Nanti kalau ada rekrutmen, mereka kan butuh biaya tuh untuk misalnya rekrutmennya di Bandung, kantornya di Bogor misalnya. Berarti kan mereka butuh akomodasi dong ke sini, hotel, kemudian biaya tol dan segala macamnya seperti itu. Kemudian kalau manajemen pemasaran, pendistribusian. Jadi dari keluar barang dari gudang itu sampai ke mungkin ke distributornya, itu mungkin pabriknya ke distributornya, nanti distributor itu mendistribusikan ke agen-agen atau ke grosir-grosir, itu kan butuh biaya ya, ada bensin, parkir dan sebagainya. Berikutnya lagi, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan itu bagus atau tidak tergantung dari kondisi keuangannya, ya atau tidak? Karena nanti akan berpengaruh pada kalian. Nah, sebentar lagi kalian akan menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 7. Kalian akan lulus, akan menjadi alumni. Berarti kalian akan terjun di masyarakat. Terjun di masyarakat itu pilihannya ada 3 sebagai slogan dari SMK ya. Yang pertama, kita biasanya bilang slogan SMK itu BMW ya. Bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Nah, itu seperti itu ya maksudnya ya. Jadi kalau kamu mau bekerja berarti perusahaannya harus open recruitment. Nah, open recruitmentnya itu apakah kalian datang ke industrinya atau industrinya yang bekerja sama dengan sekolah kita untuk melakukan tes kerja, atau mungkin datang ke open recruitment. Misalnya contoh kayak kalau di Bandung itu biasanya di Landmark atau di Geraha Manggala Siliwangi, ataupun bursa kerja khusus yang disediakan oleh sekolah-sekolah SMK yang. Nah, kalau menurut pengertian analisis keuangan menurut ahli, di sini Ibu mengutip menurut Bambang Rianto, analisis keuangan itu adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangannya dari suatu perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuannya untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Sebenarnya intinya sama aja ya, pokoknya semua yang dikerjain baik pengeluaran maupun penerimaan harus dicatat, harus jujur, harus transparan. Kalau di kelas ini kan pengguna melakukan pembayaran uang kas, ditegur oleh temannya, jangan marah. Berarti kita menerima konsekuensinya karena semua itu sudah disepakati oleh kelasnya. Sekarang pengelompokan rasio analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis horizontal. Kalau horizontal itu berdiri ya, tegak. Berarti dari beberapa periode. Misalnya beberapa periode itu bisa aja 2021, 22, 23, 24 misalnya, atau biasanya 5 tahun sih rata-rata. Nah, kalau itu yang horizontal dari beberapa periode. Kalau yang vertikal berarti baring ya, begini kan posisinya. Berarti dia satu periode hanya dari Januari sampai Desember saja. Dalam menganalisis rasio keuangan, kalian akan melakukan menggunakan 3 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Sebenarnya banyak sih kalau penggunaan rasio itu, tapi biasanya perusahaan itu menggunakan 3 rasio ini. Nanti kalian akan menemukan kasusnya dalam lembar kerja peserta didiknya, nanti dilihat analisanya ya. Rasio likuiditas berarti dia hubungannya dengan apa? Kewajiban keuangan jangka pendeknya. Kewajiban itu adalah hutang. Hutang harus dibayar. Jadi berhubungan dengan harta dan kewajiban saja kalau yang ini. Dalam rasio likuiditas kita menggunakan 3 jenis analisisnya. Yang pertama rasio lancar atau current ratio. Berarti di sini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Jadi hutang juga ada hutang lancar itu hutang jangka pendek maksudnya. Jadi
aktiva lancar mah tahu kan? Ada kas, persediaan, piutang, peralatan, perlengkapan. Itu salah satunya. Kemudian nanti kalian akan menganalisanya. Apabila contohnya seperti ini, Ibu beri kesimpulan. Misalnya hasilnya 200% misalnya. Berarti Rp2 nilai aktiva itu akan dijamin, apabila Rp1 nilai aktiva akan dijamin oleh Rp2 aktiva lancarnya. Jadi di sini apabila Rp1 hutangnya, misalnya utangnya 2 kali utang, di sini kan ada 2 kali hutang lancar dari setiap nilai rupiahnya, dijamin oleh 2 kali aktiva lancarnya. Jadi hutang itu harus ada yang menjaminkan biar bisa dibayar. Kalau nggak ada yang menjaminkan nggak bisa dibayar. Cara membayarnya menggunakan aktiva lancar yang liquid, yang pencairannya butuh cepat. Kemudian yang kedua, rasio cepat. Nah, karena dia cepat berarti di sini kewajiban membayar hutangnya tanpa menghitung persediaan. Persediaan itu kan stok yang ada di gudang, jadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, rasio kas. Membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas atau surat-surat berharga. Berikutnya lagi itu adalah rasio solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jangka panjang itu berarti hutang jangka panjangnya. Kan seperti aktiva tetap dan hutang jangka panjangnya ya, contohnya seperti itu. Nanti besaran umum yang dipakainya 2% atau 2/1, yang berarti 2 kali total hutang perusahaan dikatakan solvent bila rasionya kurang dari 200%. Jangan lebih besar hutang daripada harta, harusnya lebih besar harta daripada hutang. Yang ketiga itu dua jenis rasio solvabilitas. Yang pertama rasio utang terhadap aktiva. Jadi kalau di sini biasanya membandingkan total hutang dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas. Ekuitas itu adalah membandingkan antara hutang jangka panjang dengan pemilik modal. Yang ketiga, rasio rentabilitas. Di sini rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Jadi rentabilitas suatu perusahaan itu diukur dengan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif. Jadi perusahaan itu harus menghasilkan laba yang diperoleh dalam satu periode, dan jumlah atau aktivanya dari modal, penjualan dari modalnya. Rasio rentabilitas dibagi dua, ada rentabilitas ekonomi, ada rentabilitas modal sendiri. Nah, kalau rentabilitas ekonomi itu laba usaha dan seluruh modalnya digunakan oleh modal sendiri dan modal asing ya, perbandingan laba usaha dan seluruh modal yang digunakan oleh modal sendiri dan modal asing. Kalau rentabilitas modal sendiri itu perbandingan antara laba yang disediakan oleh pemilik perusahaan dan jumlah modal sendirinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita masuk ke permasalahan. Ibu akan membagikan LKPD-nya sama soal untuk masalah yang kalian akan ambil solusinya, yang akan carikan solusinya. Sebelumnya, berhentilah sejenak jika dibutuhkan, tapi jangan pernah berhenti dengan mengejar semua impian. Ya. Ini quotes buat kalian. Jadi kalau kalian punya mimpi, itu jangan berhenti. Terus kejar. Kegagalan itu adalah apa?
Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Berarti kita harus perbaiki kegagalan itu untuk mencapai kesuksesan itu. Hari ini materinya sekian dari Ibu ya. Silakan sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, dan permasalahan yang harus kalian selesaikan. Untuk kelompok ini dibagi berapa kelompok? Meja ini dibagi 12 ya. Silakan ininya kasusnya, kemudian ini untuk modulnya. Di sini ada itunya, dia ini pelembar penyelesaiannya. Mangga silakan dibagikan. Bisa dituliskan semuanya. Bacanya dari sini ya. Bacanya dari sini. Jadi kan soal kasus. Nah, perlu angka-angkanya. Saya akan menjelaskan seperti apa itu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Dan pemahamannya ada. Utang lancar di sini ya. Bagaimana utang lancar yaitu 1 tahun ke bawah. Kewajiban perusahaan 1 tahun ke bawah, misalnya membayar gaji, ya gaji, pajak, sewa, dan mana yang kelompok ini? Mbak udah mulai belum? Lanjutkan. Ini kan gampang tuh, tinggal coret-coret aja. Nah, coretin aja. Yang dimasukin ke rumusnya totalnya ini. Ya, totalnya. Jadi kalau misalnya dia mintanya di sini apa rumusnya? Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ya, aktiva lancarnya mana? Nah, totalnya aja. Kan untuk mendapatkan ini kan rinciannya seperti ini. Kalau hutang lancar seperti ini. No, ini. Kalau ini total pasifa, berarti total semuanya, ya. Sesuai rumus aja, Bu. Ya, sesuai rumus aja masukin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas ini ada 2. Yang pertama adalah rasio utang terhadap aktiva. Yang rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Total hutang didapatkan dari total hutang lancar ditambahkan total hutang jangka pendek. Jadi total hutangnya ada 250 juta dibagi total aktivanya yaitu 490 juta dan dikali 100% dan didapatkan hasil sebesar 0,51%. Lalu yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas yang dimana kita mencarinya dengan cara utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Utang jangka panjang diambil dari total hutang lancar dan ditambahkan dengan hutang jangka pendek dibagi modal sendiri. Modal sendirinya adalah 240 juta. Jadi hasil yang didapatkan sebesar 0,56%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar. Ini mah yang mana dulu yang dia kamu. Sekarang kita rangkum ya hasil diskusinya. Tadi untuk likuiditas apa aja? Ada current ratio, quick ratio, cash ratio. Untuk hasilnya berapa? Untuk yang current ratio 165,22
165,22 berarti 165 aja ya. Ini keterangannya liquid atau illiquid? Liquid atau illiquid? Kalau 165 itu sudah mendekat, udah di atas 1 berarti ya, sudah hampir ke 200%, berarti sudah liquid. Kemudian berikutnya, yang quick berapa? Berapa? 0,69 berarti hasilnya liquid atau illiquid? 0,69 berarti I. Berikutnya yang cash ratio 0,17 liquid atau illiquid? Solvabilitas. Kalau solvabilitas berapa? 0, nah di situ kan di solvabilitas dijelaskan kalau solvabil itu berarti perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kalau insolvable itu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Ada di modul. Berarti kalau yang ini apa tadi yang pertama debt ya? Itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, untuk membayar atau menghasilkan laba atau membayar hutang. Hayo. Kalau menghasilkan laba itu namanya rentabilitas. Kalau likuiditas untuk membayar kewajiban dijaminnya oleh aktiva lancarnya atau aktivanya. Kalau solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Kalau likuiditas mah jangka pendek. Nah, jangka panjang dan jangka pendek itu tergantung masa di mana kita meminjam. Jadi 1 sampai 5 tahun misalnya atau sampai 10 tahun itu jangka pendek. Di atas 10 tahun jangka panjang seperti itu. Kemudian yang rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nanti perhitungannya ada rentabilitas ekonomi, dia menggunakan laba sebelum pajak, masih laba kotor istilahnya. Kalau kamu nanti punya keuntungan, setelah kamu hitung-hitung ternyata keuntungannya besar, berarti itu masih keuntungan kotor. Belum dikurangi yang lain-lain. Kewajiban kita kan harus bayar pajak ya. Nah, kalau rentabilitas modal sendiri, dia menggunakan laba bersih setelah pajak, setelah dibayarkan kewajiban kita pajaknya. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian pelajari materi tentang pemasaran. Kita akan mulai memasarkan produk. Jadi sudah masuk ke dalam perhitungannya. Kan kalau mau masarin produk tuh nanti harga jualnya berapa. Nah, media yang akan digunakan medianya apa? Jadi kamu bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan Instagram, TikTok atau toko-toko kayak Lazada, kemudian Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan. Jangan lupa menulis nama dan kelasnya. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.